Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Rokan Hilir atau yang diwakili oleh Bang Indro. Kemudian yang saya hormati Koordinator PPL Kecamatan Rimba Mintang yang diwakili oleh Ibu Kamisri. Dan yang saya hormati rekan-rekan PPL berserta dokter hewan yang hadir pada acara ini, dan yang paling saya hormati yaitu Bapak Waktu. Di sini saya sebagai penyampai materi yaitu tentang hama dan penyakit tanaman padi. Mungkin bapak-bapak petani kita di sini udah tahu masalah hama dan penyakit karena mereka langsung terjun ke lapangan. Jadi di sini kita diskusi bersama-sama bagaimana cara pengendalian hama yang baik untuk tanaman kita. Jadi yang pertama itu adalah masalah hama. Kalau hama itu ialah juga termasuk organisme pengganggu tanaman, tetapi dia itu berbentuk seperti hewan. Kemudian penyakit. Kalau penyakit itu dia tidak dapat kita lihat secara langsung karena dia disebabkan oleh seperti jamur, bakteri, dan virus. Jadi kita cuma dapat melihat gejala atau bentuk dari tanaman yang diserang. Jadi kita tidak dapat langsung melihat penyebabnya. Jadi kalau biasa hama yang banyak menyerang di tanaman padi kita yaitu seperti keong ya Pak. Keong itu biasanya itu menyerang mulai dari persemaian. Kemudian dia juga menyerang tanaman padi yang baru kita pindah di persawahan. Jadi kalau untuk di persawahan untuk pengendalian hama keong ini kita bisa secara fisik dulu kita mengumpulkan keong. Kemudian bisa juga kita melakukan pengeringan selama lebih kurang 3-5 hari di pekarangan sawah kita, itu untuk keong. Mungkin kalau untuk menggunakan pestisida itu kita gunakan alternatif terakhir. Kemudian hama yang banyak lagi yaitu yang sangat mengkhawatirkan di desa kita itu kemarin itu hama wereng coklat. Mungkin bapak-bapak udah tahu bagaimana kondisi tanaman padi yang diserang oleh hama wereng coklat. Kemudian yang berbahaya itu penggerek batang. Penggerek batang ini dia itu menyerang juga mulai dari tanaman padi yang baru berumur 1 hari tanam sampai nanti kita panen. Jadi ini termasuk hama yang paling berbahaya untuk tanaman padi. Jadi kita mengharapkan petani betul-betul melakukan pengamatan. Kemudian hama yang lain yaitu sekarang ini Pak udah mulai ada ulat gerayak pada tanaman padi. Jadi ulat gerayak ini memang termasuk juga sebagai hama yang sangat ditakuti oleh petani. Cuman di daerah kita belum ada untuk yang dahulu-dahulunya. Mungkin untuk sekarang sangat perlu kita perhatikan Pak untuk ulat gerayak. Kalau di desa Teluk Pulau Hilir udah ada belum? Ulat gerayak itu Pak, ulat yang mana fotonya? Kayak yang pada tanaman jagung Pak, penggerek tongkol yang pada tanaman jagung. Ya. Yang menggulung, daun menggulung. Kalau daun menggulung itu hama putih Pak. Jadi kalau yang untuk ulat gerayak sekarang itu udah mulai ada menyerang pada tanaman padi di desa Muktijaya Pak. Dia sama ulat gerayak pada tanaman jagung yang menyerang tongkol tuh. Dia ada yang hijau, ada yang kuning, ada juga yang coklat Pak. Kemarin yang menyerang tanaman padi di desa Muktijaya itu kemarin yang berwarna hijau ya Pak Sunarsono, warna hijau. Itu sangat berbahaya Pak, soalnya dia menyerang pada bagian daun tanaman. Kalau menyerang parah dia itu habis semua bagian daun tanaman. Jadi kalau udah daun tanaman itu terserang semua otomatis
proses pertumbuhan tanam itu terhambat. Jadi memang betul-betul harus kita perhatikan karena ulat geraya ini dia menyerang sampai tanaman panen, Pak. Itu di Desa Mutijaya udah ada, cuman alhamdulillah kemarin kami laporkan cepat ke provinsi. Alhamdulillah udah turun dan dilaksanakan gerdal. Karena itu dia sangat berbahaya, Pak. Jadi kita mengharapkan kepada petani Desa Teluk Pulau Hilir betul-betul melakukan pengamatan terhadap ulat geraya ini. Dia itu, Pak, dia pada daun tanaman, dia nanti memakan seluruh berian tanaman itu. Kayak hampir-hampir mirip belalang, Pak, yang dimakannya daunnya. Cuma nanti kalau udah ada populasi ulat geraya, kami mengharapkan petani untuk segera melakukan penyemprotan. Itu nanti dilaksanakan pada sore hari sampai malam, sama-sama seperti pengendalian pada wereng coklat. Dia itu memakan atau keluar itu pada malam hari, Pak. Hijau ya. Hijau. Dia ada hijau, ada coklat, ada kuning. Jadi itu kemudian yang paling berbahaya juga kalau hama itu tikus ya, Pak. Cuman kalau tikus itu kita sudah sama-sama tahu kayak mana cara pengendaliannya karena itu merupakan hama utama juga. Kemudian kita masuk ke penyakit tanaman padi. Kalau penyakit tanaman padi yang biasanya kita jumpai di Kecamatan Rimba Melintang itu penyakit blas, kemudian kresek, itu yang paling banyak ya, Pak, yang sering kita jumpai di Kecamatan Rimba Melintang. Jadi kalau untuk kresek, kadang petani sering suka payah membedakan antara kresek dan blas ini. Jadi kalau kresek itu dia menguning daunnya itu mulai dari pinggir, Pak, dari ujung, kemudian pinggir bagian daun tanaman. Cuman kalau blas itu dia bercak. Jadi bercaknya itu berbentuk sebagai belah ketupat. Jadi itu perbedaan antara blas sama kresek. Tapi pengendalian blas sama kresek ini sama-sama kita menggunakan fungisida atau bakterisida. Kalau untuk kresek. Mungkin kalau untuk penyakit yang paling berbahaya itu untuk di desa kita. Jadi di sini kita untuk melakukan pengendalian hama penyakit ini, Pak, kita tidak usah langsung menggunakan pestisida. Jadi kita sebaiknya menerapkan itu sistem PHT, pengendalian hama terpadu. Jadi di sistem pengendalian hama terpadu ini kita mulai dari pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah tadi itu memang betul kita laksanakan, kemudian pemupukan yang berimbang. Jadi pemupukan tadi yang disampaikan Pak Tomiri kan kita sering tidak menggunakan pengurai ya, Pak. Jadi kemarin seperti di kelompok jujur kemarin kami udah melaksanakan kemarin ada pembuatan trichoderma. Jadi trichoderma itu hampir sama M4 dia sebagai pengurai. Jadi sewaktu kita pemupukan nanti bisa kita tambah dengan trichoderma tadi. Trichoderma. Kemudian kita menggunakan musuh alami. Jadi sebenarnya itu pengendalian hama-hama itu, Pak, udah ada pengendalian di lapangan, tapi kita lantaran kita selalu sedikit yang terserang, kita udah melakukan penyemprotan dengan dosis yang udah tinggi. Jadi semua populasi hama musuh alami yang ada di lapangan itu musnah semua, Pak. Musnah semua. Jadi kita bisa menggunakan musuh alami tadi. Jadi kalau masih di bawah ambang ekonomi, Pak, nggak usahlah kita menggunakan pestisida yang terlalu tinggi dulu. Kalau di tempat kita membeli pestisida, mungkin orang tuh semua ngasih tahu ini bagus, Pak, ini bagus, padahal itu merusak lingkungan kita sendiri. Kemudian bisa juga kita menerapkan tanaman refugia. Tanaman refugia ini kan mudah kita cari. Jadi kita sudah melakukan seperti bunga teh ayam, itu bunga matahari. Nanti kalau kita menggunakan refugia ini, Pak, pas kita melakukan penyemaian, kita mulai menanam tanaman refugia. Jadi tanaman ini berbunga, tanaman padi kita
udah mulai tumbuh. Jadi itu dia seimbang, Pak. Jadi hama-hama seperti wereng coklat, apalagi itu warang sangit, itu kan mereka menyukai yang warna-warna menarik, Pak. Jadi mereka itu pindah ke tanaman Rufikia tadi. Jadi itu kemudian yang sistem PHT tadi itu petani itu sangat penting di dalam perkembangan dari penyakit tanaman. Jadi kita di sini mengharapkan kepada petani betul-betul melakukan pengamatan dari awal tanam. Jadi kita dapat mengantisipasi kalau itu udah ada serangan hama dan penyakit. Kupu-kupu putih yang banyak. Assalamualaikum. Kupu-kupu yang banyak. Ada sedikit usulan yang sudah terjadi. Kalau kenapa itu yang kena menyerang padi saya penyakit apa itu sebenarnya? Kenapa pula racunnya? Nah, ini kita harus apa? Iya, yang di kelompok Bapak kemarin udah kami tengok ya Pak. Yang di jalan apa namanya? Kelompok aman udah kami tengok. Kemudian udah saya laporkan kemarin ke provinsi. Jadi mereka suruh dulu melakukan pengamatan dulu. Mungkin orang tuh belum bisa turun langsung. Jadi kemarin kami udah diskusi kepada petani, kepada PPL. Kami mau melaksanakan mungkin pengukuran pH tanah. Kemudian bisa juga kita menengok keadaan unsur hara di tanah. Jadi kita lihat dulu Pak bagaimana kondisinya. Cuman kami sekarang bermasalah di alat Pak. Alat pH tanahnya kebetulan dipinjam kawan di Bagan Batu. Insya Allah kalau udah diantarnya kami langsung ke sana. Udah ada. Bisa nanti apa namanya? Ada mengukur pH tanah. Jadi kita ukur dulu Pak. Jadi kita tidak bisa langsung itu mengatakan kalau itu serangan kresek. Karena kresek itu hampir mirip dengan yang terjadi kalau kita kekurangan unsur hara. Jadi kita cek dulu. Kita bisa memvonis langsung. Untuk bahan Ibu. Hah? Mungkin itu untuk penyampaian materi dari saya sebagai petugas POPT Kecamatan Rembang Mintang. Mungkin ada yang perlu diskusikan, ada ditanyakan oleh Bapak, Ibu, kami persilakan. Tadi katakan pola pertama pengeringan pengumpulan keong. Itu saya rasa sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin karena keong di sini cukup populasinya terus tinggi. Terakhir itu Kemudian diacun. pengeringan. Yang mau saya tanyakan Terakhir diacun. Ibu tadi katakan jangan itu adalah tindakan terakhir masalah penyemprotan pestisida. Jadi yang saya tanya, apakah setelah kita menggunakan pestisida itu ada mempunyai pengaruh negatif terhadap tanaman? Kalau mengenai pestisida pengaruh negatif bagi tanaman itu memang banyak Pak pasti. Karena pestisida itu kan sangat merusak lingkungan kita. Jadi kalau untuk pestisida nanti itu membunuh banyak musuh alami yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi itu sangat mempengaruhi jadi pertumbuhan tanaman kita. Kalau menggunakan pestisida itu Pak harus sesuai dengan dosis yang kita gunakan, jangan terlalu tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi itu kan merusak musuh alami. Jadi musuh alami itu adalah salah satu cara pengendalian dari hama dan penyakit menyerang tanaman kita Pak.